Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Kita telah sampai kepada perkataan musannif yaitu Syekh Ali As-Sabuni. Beliau mengatakan wa ayyul amrayni afdalu, dan mana di antara dua perkara yang lebih utama. Asyar'una, apakah syariat kita, alladzi yang sannallahu lana, Allah telah menjalankan lana bagi kita, hududahu, batasan-batasannya syariat kita, binafsihi, dengan dirinya Allah sendiri. Wa nasakha, kemudian Allah SWT menghapus minhu, daripada syariat tersebut, ma arada, apa yang Allah kehendaki, bi ilmihi, dengan ilmunya Allah. Wa atamahu, dan Allah SWT menyempurnakan syariat tadi, bihaitsu, di mana la yastati'ul insu wal jinnu ayyangqusu harfan minhu, di mana manusia dan jin tidak mampu mengurangi satu huruf pun minhu, daripada syariat tadi. Kenapa? Lintibaqihi, karena sesuainya syariat tersebut ala kulli zaman wa makan, atas setiap zaman dan tempat. Wa adami mujafatihi li ayati halatin min halatil insan, dan tidak bertentangannya syariat tersebut li ayati halatin min halatil insan, yaitu terhadap satu kondisi dari kondisi-kondisi manusia. Atau yang lebih utama adalah syara'i'u diniyatun ukhra, yaitu syariat-syariat agama yang lainnya, harrafaha kuhanuha, yang telah diselewengkan oleh para pendetanya. Wa nasakhal wujud ahkamaha, dan sesuatu yang ada itu menghapus hukum-hukumnya. Bihaitsu, di mana yastahilu, mustahil, al-amalu biha, mengamalkan syariat tersebut. Kenapa? Limunafatiha, karena bertentangannya syariat-syariat tersebut, limuqtadayatil hayah, yaitu bertentangan dengan tuntutan-tuntutan kehidupan al-basyariyah, manusia, min kulli wajhin, dari segala sisi. Kemudian ta'rifun naskhi lughatan wa istilahan. Definisi nasakh baik secara bahasa maupun secara istilah. An-naskhu lughatan, nasakh secara bahasa, ta'ti ya'ti, datang, bimakna izalah, dengan makna izalah, yaitu menghilangkan. Taqul Arab, orang Arab mengatakan, nasakhatis syamsu dhillah. Nasakhatis syamsu, matahari menghilangkan, al-dhillah, bayangan, ay azalathu, yaitu matahari menghilangkan bayangan. Wa minhu, dan diantaranya nasakh yang maknanya adalah izalah, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah SWT, fayansakhullahu ma yulqi syaitan. Allah SWT menghilangkan apa yang dibisikkan oleh setan. Jadi mana yansakhu di sini maknanya adalah izalah, yaitu menghilangkan. Ay yuziluhu, Allah menghilangkan apa yang dibisikkan oleh setan. Wa yubtiluhu, dan Allah membatalkan apa yang dibisikkan oleh setan. Wa ya'ti bimakna naql, dan ada kalanya juga nasakh tadi datang dengan makna naql, yaitu memindah. Memindah min maudi'in, dari satu tempat, ila maudi'in, kepada tempat yang lainnya. Wa minhu, dan diantaranya nasakh yang maknanya adalah memindah, itu adalah qauluhum, perkataan mereka, orang-orang Arab. Nasakhtul kitabah, yaitu aku memindah kitab. Maksudnya adalah naqaltu ma fihi ila kitabin akhara. Aku memindah
apa yang ada di dalam kitab tersebut ila kitabin akhara, kepada kitab yang lainnya. Aku memindah isi kitab ini, aku pindah kepada kitab yang lainnya. Wa minhu, diantaranya lagi adalah qaulu ta'ala, firman Allah SWT. Allah SWT berfirman, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami telah memindahkan apa yang kalian kerjakan. Maksudnya adalah dipindah, yang kalian kerjakan itu dipindah kepada buku catatan amal. Wayati, dan terkadang lagi nasakh itu datang bimakna tabdil, yaitu maknanya adalah mengganti. Wa minhu, diantaranya nasakh yang maknanya mengganti adalah qaulu ta'ala, firman Allah SWT. Allah SWT berfirman, wa idza baddalna ayatan makana ayatin, dan ketika kami mengganti suatu ayat ke tempat ayat yang lainnya. Wa bimakna tahwil, dan terkadang juga nasakh tadi itu datang dengan makna tahwil, yaitu merubah. Wa minhu, diantaranya yang maknanya tahwil adalah tanasakhul mawarithu min wahidin ila wahidin, yaitu berganti-gantinya ahli waris dari seorang kepada seorang yang lainnya. Hadza min haitsul lughah, ini dari sisi bahasa. Wa amma fi syar'i, adapun makna nasakh di dalam syariat itu adalah huwa, makna syariat di dalam nasakh di dalam syariat adalah intihaul hukmi wa tabdiluhu bi hukmin akhara, yaitu intihaul hukmi, yaitu berakhirnya satu hukum, wa tabdiluhu, dan bergantinya satu hukum, bi hukmin akhara, diganti dengan hukum yang lainnya. Jadi makna nasakh secara syariat itu adalah berakhirnya suatu hukum dan digantinya hukum tadi dengan hukum yang lainnya. Waqad arrafahul fuqaha'u, dan para ahli fikih itu telah mendefinisikan nasakh tadi, wal usuliyun, dan ahli usul juga telah mendefinisikan nasakh tadi bita'rifatin katsiratin, dengan definisi-definisi yang banyak. Nakhtaru minha, yang kami memilih, minha, daripada definisi tersebut, kami memilih akhsaraha, yang paling ringkasnya definisi, wa ajma'aha, dan paling mengumpulkannya definisi. Wa huwa, adapun yang paling singkat, yang paling ringkas dan paling mencakup itu adalah maqalahu Ibnul Hajib, yaitu apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajib, haitsu qala fi ta'rifihi, di mana beliau mengatakan di dalam ta'rifnya nasakh itu adalah beliau mengatakan an-naskhu, adapun nasakh, huwa raf'ul hukmi syar'i, nasakh itu adalah menghapus hukum syar'i bidalilin syar'iyyin mutaakhirin, dengan dalil syariat yang datangnya belakangan. Jadi definisi nasakh itu adalah raf'ul hukmi syar'i bidalilin syar'iyyin mutaakhirin, yaitu menghapus hukum syar'i dengan dalil syariat yang datangnya belakangan. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman fi kitabihil aziz, di dalam kitabnya Allah SWT yang mulia. Allah SWT berfirman, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin, tidaklah kami menghapus sebuah ayat, aw nunsiha, atau kami menjadikan lupa ayat tersebut kepada engkau wahai Muhammad, na'ti bi khairin minha, niscaya kami akan datangkan yang lebih baik daripada ayat yang kami hapus, au mithliha, atau yang semisal daripada ayat yang kami hapus. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, apakah engkau tidak tahu bahasanya Allah SWT atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Kemudian
Sababun nuzul li ayatin naskhi, yaitu sebab turunnya ayat nasakh. Ruwiyah, diriwayatkan, annal yahud, bahasanya orang-orang Yahudi, qalu, mereka mengatakan, li ba'dihim al-ba'dha, kepada sebagian mereka, al-ba'dha, kepada sebagian yang lainnya. Ala tu'jibuna min amri Muhammadin, apakah kalian tidak heran terhadap perkaranya Muhammad? Ya'muru ashabahu, dia memerintahkan sahabatnya, bi amrin, dengan satu perintah, tsumma yanhahum, kemudian Muhammad tadi melarang sahabatnya anhu, dari perintah yang barusan diperintah. Wa ya'muruhum, dan Muhammad memerintahkan mereka, bi khilafihi, dengan perkara yang menyelisihi perkara yang pertama. Wa yaqulul yaum qaulan, Muhammad hari ini berkata qaulan, satu perkataan, wa yarji'u minhu ghadan, dan Muhammad menarik ucapannya tadi besok. Fama hadzal Qur'an illa min kalami Muhammad, tidaklah Al-Qur'an ini kecuali rekayasanya ucapannya Muhammad. Yaquluhu min tilqa'i nafsihi, Muhammad mengatakan Al-Qur'an tadi itu dari arah hawa nafsunya, dirinya sendiri. Wa yunaqidu ba'duhu ba'dan, dan sebagian perintahnya tadi bertentangan dengan sebagian perintah yang lainnya. Fanazalatil ayatu al-karimah raddan ala safhihim wa jahlihim, kemudian turunlah ayat yang mulia ini untuk membantah atas kedunguan mereka dan kebodohan mereka. Biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, taqaddasat asma'uhu, yang suci apa nama-namanya Allah. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Wa makna nunsiha, dan adapun makna nunsiha, huwa maqalahu turjumanul Quran Ibnu Abbas, maknanya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh penterjemah Al-Quran, yaitu Ibnu Abbas. Beliau mengatakan nunsiha maknanya adalah ay natrukuha, yaitu kami membiarkan ayat itu, fala nubaddilha, dan kami tidak merubah-rubah ayat tersebut, wala nansakhuha, dan kami tidak menghapus ayat tersebut. Qil, dikatakan huwa, adapun nunsiha itu minan nisyan, diambil daripada kata nisyan, nasya yansa nisyan, bimakna natri, yaitu bimakna tarki, dengan makna tarki, ay natrukuha, kami membiarkan ayat itu, biduni tabdilin, dengan tanpa diganti. Kemudian halin naskhu waqi'un fi syara'i samawiyah, apakah nasakh itu terjadi pada syariat-syariat samawi, yaitu syariat-syariat yang datangnya daripada langit. An-naskhu fi syariatil islamiyah jaizun aklan, adapun nasakh di dalam syariat Islam itu jaizun aklan, itu boleh secara akal. Hadithun sam'an, terjadi secara pendengaran. Wa huwa, dan adapun nasakh itu waqi'un, terjadi bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Khilafan lil yahud, berbeda dengan orang-orang Yahudi. Fa innahum, sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi itu angkaru, mereka mengingkari wuqu'ahu, terjadinya nasakh. Wa qalu, dan mereka mengatakan lam yahduts naskhun fi syara'i, tidak terjadi nasakh, penasakhan apapun, fi syara'i, di dalam syariat. Li'annahu, karena sesungguhnya nasakh itu yadullu alal jahli, menunjukkan atas kebodohan. Wallahu subhanahu wa ta'ala munazzahun an dzalika, dan adapun Allah subhanahu wa ta'ala itu disucikan an dzalika, dari hal itu. Wa wafaqahum ala hadzal qaul Abu Muslim al-Asfahani, dan telah sepakat dengan orang-orang Yahudi ala hadzal qaul, atas pendapat ini, yaitu tidak ada nasakh tadi. Siapa yang telah sepakat? Abu Muslim al-Asfahani. Faqala, kemudian beliau mengatakan, inna naskha, sesungguhnya nasakh, fi kitabillah, di dalam kitab Allah itu lam yahsul, tidak terjadi.
Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qala anil Qur'anil azim, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. La ya'tihil batilu, tidak datang kepada Al-Qur'an al-batilu, kebatilan, min baini yadayhi wala min khalfihi, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Tanzilum min hakimin hamid, Al-Qur'an tadi, kenapa kok tidak datang kebatilan terhadap Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an tadi turun dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Falau jazan naskhu, seandainya nasakh itu diperbolehkan, lakana qad atahul batilu, niscaya datang kepada Al-Qur'an itu kebatilan. Wahtajja jumhurul ulama, dan berhujjah jumhur ulama berhujjah ala jawazi naskhi, atas bolehnya nasakh, wa wuku'ihi, dan bolehnya terjadinya nasakh. Jadi jumhur ulama mengatakan bolehnya nasakh dan bolehnya terjadinya nasakh. Bi anna dalailal qat'iyyah, bahasanya dalil-dalil qat'i itu dalat menunjukkan ala nubuwati Muhammadin, atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nubuwatuhu, sementara kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu la tasihhu, tidak sah, illa, kecuali ma'al qaul, kecuali bersama berpendapat, bin naskhi syar'in min qablihi, yaitu dengan menasakh, menghapus syariat sebelum Nabi. Jadi kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan sah kenabiannya kecuali kita berpendapat bahasanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghapus syariat sebelumnya, dan ini adalah nyata terjadi. Wa hadza dalilun aqliyun, ini adalah dalil akal. Wa ammal wuku'u, adapun terjadinya nasakh, faqad qalu, sungguh mereka para ulama telah mengatakan, inna naskha, sesungguhnya nasakh, qad hasala, sungguh telah terjadi, fi syara'i sabiqah, pada syariat-syariat sebelumnya. Wa fin nafsi syariatil yahud, bahkan terjadi pada syariatnya Yahudi sendiri. Fa innahu ja'a fit Taurah, karena sesungguhnya datang di dalam Taurat, anna Adam alaihissalam, bahasanya Nabi Adam alaihissalam, amara, beliau telah memerintahkan, bitazwiji banatihi, supaya menikahi anak-anak perempuannya, min banihi, dari anak laki-lakinya. Tsumma qad hurima dzalika bittifaq, kemudian hal itu diharamkan secara ittifaq dengan kesepakatan para ulama. Adilatul jumhur, dalil-dalil jumhur ulama. Istadalla, telah berdalil, siapa al-jumhur ulama telah berdalil, ala wuku'in naskhi, atas terjadinya nasakh, berdalilnya tadi bihujjatin katsiratin, dengan hujah-hujah yang banyak. Nujizuha, yang kami akan meringkasnya, fima yali, pada penjelasan berikut ini. Al-hujjatul ula, hujah yang pertama adalah annallaha ta'ala, bahasanya Allah Subhanahu wa taala, qad sarraha bihi, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bihi, dengan adanya nasakh, fil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia. Wa hiya qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, tidaklah kami menghapus suatu ayat atau melupakannya, niscaya kami akan datangkan yang lebih baik darinya atau semisalnya. Kalau mereka para ulama mengatakan, fahadil ayah, adapun ayat ini itu sharihatun, sangat tegas, fi wuqu'in naskhi, di dalam terjadinya nasakh. Kemudian al-hujjatu tsaniyatu, hujjah yang kedua adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza baddalna ayatan makana ayatin, dan ketika kami ganti, dan apabila kami ganti satu ayat ke tempat ayat yang lainnya, wallahu a'lamu bima yunazzilu, dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui dengan apa yang Allah turunkan. Qalu,
Mereka orang-orang kafir mengatakan, innama anta muftar, sesungguhnya engkau adalah orang yang mengada-ngadakan. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Qul, katakanlah, nazzalahu ruhul kudus, telah menurunkan Al-Quran adalah ruhul kudus, yaitu malaikat Jibril, min rabbika bil haq, daripada Tuhanmu dengan hak. Qalu, mereka para ulama mengatakan, inna hadhil ayah, sesungguhnya ayat ini itu wadihatun, jelas, kullal wuduh, dengan sejelas-jelasnya, fit tabdilil ayah, di dalam mengganti ayat-ayat, wal ahkam, dan mengganti hukum-hukum. Wa tabdil, sedangkan mengganti itu yastamilu, itu memuat, mencakup ala raf'il hukmin, atas mengangkat hukum, wa itsbatin akhirin, dan menetapkan yang lainnya. Jadi mengganti itu mencakup kepada mengangkat hukum dan menetapkan yang lainnya. Wal marfu, sedangkan yang diangkat, imma ada kalanya at-tilawatu, tilawah, wa immal hukmu, ada kalanya yang diangkat itu adalah hukum. Jadi ayat yang dihapus, yang diangkat itu ada kalanya tilawahnya yang diangkat, yang dihapus, hukumnya masih tetap. Ada kalanya hukumnya yang dihapus, tilawahnya masih ada, tilawahnya masih kita baca. Wa kaifa makanal amru, dan bagaimanapun perkaranya, fa innahu, sesungguhnya hal itu, nasakh, itu adalah rafun, itu adalah pengangkatan, wa naskhun, dan penghapusan, wa huwa ma dallat alaihil ayatul karimah, dan ini adalah yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.